Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari jurusan S1 Perbankan Syariah, NPM 1702-1075, semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung. Baik, di sini saya akan pemaparan terkait fikih muamalah untuk ujian komprehensif. Dosen pengujinya Bapak Hanafi. Yang pertama adalah fikih muamalah. Jadi di sini ada pengertian fikih muamalah dalam etimologi dan terminologi. Adalah dalam secara etimologi adalah itu fikih, maknanya adalah pengertian atau pemahaman. Dan kedua adalah terminologi. Menurut terminologi adalah fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah, sama dengan arti syariah Islamiyah. Jadi secara bahasa, muamalah berarti kata amala yu'amilu, yang artinya bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Ada beberapa menurut para ahli terkait fikih muamalah dalam arti luas. Ada salah satu nih menurut dari Ad-Dimyati, fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi, seperti itu. Dan ada banyak dalam pendapat ahli secara luas, itu contohnya saja. Di sini ada pendapat para ahli secara arti sempit. Menurut Hudari BI, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat, seperti itu. Kemudian ada definisi akad. Itu tadi terkait awalan doang, terkait definisi, dan sekarang masuk ke akad. Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara disyariatkan yang memiliki dampak atau hukum sesuai perikatan. Ada hal-hal yang mempengaruhi akad, ada faktor yang mempengaruhi akad, ada faktor internal dan faktor eksternal, seperti ada yang mudarat, menjadi wasilah kepada yang haram, merupakan tadlis, ada yang haram dan sebagainya. Kemudian ada definisi rukun dan syarat. Definisi rukun adalah unsur yang membentuk keberadaan sesuatu dan termasuk bagian integral dari sesuatu tersebut. Sedangkan definisi syarat adalah unsur yang membentuk keberadaan sesuatu namun bukan merupakan bagian internal dari suatu tersebut. Akad berdasarkan sifatnya ada batil, tidak sah, ada fasid, atau rusak, ada sahih atau sah atau benar. Jenis akad dalam syariah ada akad merobah, salam, istisna, ijarah, dan IMBT. Sekarang masuk ke riba. Riba adalah kelebihan harta tanpa adanya padanan dalam transaksi pertukaran. Ini saya baca di bukunya Wahfa al-Zuhaili kalau salah. Iya betul, Wahfa al-Zuhaili dalam fikih Islam wa adilatul. Kemudian definisi lainnya adalah mengenai riba akan dijelaskan dalam bab tentang pembagian riba. Itu sebenarnya untuk secara luasnya tuh teman-teman pasti paham terkait hal itu. Riba nih, ada yang pertama tambahan dipersyaratkan dalam akad pinjaman dengan didasarkan pada jumlah pinjaman. Sangat gimana ya ribanya. Kedua, adanya kelebihan pada pertukaran dua barang ribawi yang sejenis. Ketiga, adanya penangguhan waktu pada pertukaran barang ribawi yang sejenis. Riba ada riba aduyun, riba al-buyu gitu. Nah, riba al-duyun itu ada an-nasi'ah, al-qard, al-buyu itu ada al-fadl, al-nasa, seperti itu. Nah, dasar hukum larang riba tuh ada dalam surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 161 sampai 62, Al-Imran ayat 130, Al-Baqarah 275 sampai 278. Sekarang masuk ke gharar. Gharar itu segala sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Dampak transaksi yang mengandung gharar itu seperti kezaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi. Contoh jual beli gharar tuh kayak kita tuh seperti dalam riwayat hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-muhaqqalah dan muzabana. Al-muhaqqalah itu adalah jual beli gandum yang masih berada dalam tangkainya. Jadi kalau lagi tangkai itu termasuk gharar karena kita nggak tahu berapa hasilnya dari buah tersebut, seperti itu. Nah, itu tadi penjabaran terkait fikih muamalah. Semoga teman-teman semua dan Pak Hanafi ini sebagai saran untuk ujian kompre. Apabila ada kata-kata yang salah saya minta maaf Pak. Pada Allah sama ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.